Shalom, kita bertemu kembali di dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 8 bersama saya, Nani Mariati STH. Materi kita terambil dari bab 9 dengan judul Tantangan Iman. Memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini kami masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi remaja-remaja Kristen yang bisa melalui setiap kehidupan kami menghadapi tantangan-tantangan iman masa kini sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk menerima pembelajaran. Haleluya, amin. Sebelum kita masuk di dalam materi, Ibu akan menjelaskan IPK dan tujuan pembelajaran. Pertama, mensyukuri dirinya diberi kemampuan oleh Allah untuk menghadapi tantangan iman. 2. Mengidentifikasi berbagai bentuk tantangan iman yang dihadapi oleh remaja masa kini. 3. Menganalisis cara menghadapi tantangan iman. 4. Mempresentasikan karya tulis mengenai menghadapi tantangan dan mempertahankan iman. Siswa-siswi yang Ibu kasihi, bicara mengenai tantangan tidak hanya berkaitan dengan berbagai kenyataan yang berpotensi menyebabkan manusia jatuh ke dalam kehidupan yang jauh dari iman, bahkan terpuruk dalam kehidupan daging. Namun sebaliknya, tidak tertutup kemungkinan berbagai persoalan itu merupakan batu ujian bagi manusia dalam memperteguh iman. Ada 4 hal tantangan iman remaja-remaja Kristen masa kini. Yang pertama, teknologi. Teknologi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi komunikasi dan informasi, adalah berkat yang diperoleh manusia dalam rangka membantu manusia menjalani hidup lebih efisien. Teknologi juga menolong manusia untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, kebaikan, serta berbagai upaya kemanusiaan demi kepentingan umat manusia. Namun di sisi lain, teknologi juga dapat menyebabkan berbagai penyimpangan moral dan etika yang cenderung meredusir kemanusiaan, termasuk di dalamnya nilai-nilai etika dan moral. Salah satu aspek negatif adalah pornografi yang ditengarai menjadi penyebab timbulnya berbagai penyimpangan maupun kejahatan seksual di kalangan remaja. Waktu yang dipakai seharusnya untuk melakukan banyak hal positif banyak tersita oleh aktivitas di dunia maya dan games. Hubungan antar manusia pun menjadi kering karena orang lebih cenderung berkomunikasi di dunia maya ketimbang bertemu secara personal atau pribadi. Tantangan yang kedua adalah akademik. Tuntutan dalam dunia pendidikan amat tinggi dan cenderung menempatkan remaja dalam tekanan. Banyak tuntutan kepada mereka untuk dapat nilai tertinggi di sekolah, lulus dengan nilai memuaskan, diterima di sekolah bergengsi, dan sebagainya. Tidak sedikit remaja yang gemar mencontek demi memperoleh nilai tertinggi. Padahal pendidikan bukan hanya menyangkut nilai yang tinggi, melainkan bagaimana mengikuti proses pendidikan secara baik dan benar, kemudian menghasilkan hasil belajar murni sesuai dengan proses dan upaya yang telah dilakukannya. Tantangan yang ketiga, rokok, narkoba, dan miras. Berbagai jenis obat terlarang dicampur ke dalam berbagai makanan seperti rokok, permen, coklat, es krim, dan lain-lain. Betapa menakutkan dunia yang ada di sekitar remaja. Bukan merupakan hal yang aneh jika kita saksikan remaja SMP bahkan SD merokok atau minum minuman keras. Kelompok teman dapat menjadi batu sandungan bagi remaja yang gemar mencoba berbagai hal baru. Seolah-olah remaja yang tidak mencoba merokok, minum minuman keras bukanlah remaja gaul. 4. Hormon.
Perubahan hormon yang terjadi di Indonesia di usia remaja menyebabkan beberapa hal. Salah satunya timbul rasa ketertarikan pada lawan jenis. Hal itu lumrah dan sesuai dengan perkembangan biologis, psikologis, dan fisik remaja. Namun, ketika remaja tidak mampu mengontrol rasa ketertarikan terhadap lawan jenis dan ditambah dengan keinginan untuk mencoba hal-hal baru, mengakibatkan terjadinya perilaku menyimpang. Hal itu akan semakin parah apabila kecanduan terhadap pornografi. Selain 4 tantangan tersebut di atas, banyak hal lain, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh remaja masa kini. Pandangan Alkitab mengenai tantangan iman. Pencobaan di padang gurun. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Bagaimana remaja-remaja Kristen harus bisa menghadapi tantangan-tantangan iman masa kini. Boleh dibaca di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 bagaimana Yesus dicobai di padang gurun. Dari pembacaan ini, dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 ini, ada 3 hal yang dapat kita ambil untuk menjadi pelajaran bagaimana kita menghadapi tantangan iman. Tantangan yang pertama, hal-hal yang menyangkut tubuh atau yang disebut Paulus sebagai keinginan daging. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Iblis tahu bahwa kelemahan terbesar manusia adalah melawan kedagingannya. Bagaimana relevansinya dengan tantangan yang dihadapi oleh remaja? Teknologi, rokok, minuman keras, narkoba, dan hormonal dapat dikatakan sebagai keinginan daging manusia. 3 hal tersebut akan memuaskan tubuh manusia, baik perut dan mata yang dapat menikmati pornografi, games, hubungan sosial di dunia maya, dan kenikmatan tubuh yang didapat diperoleh manusia melalui beberapa aspek itu. Namun semuanya bersifat sementara, bahkan menghancurkan manusia. Pornografi akan menimbulkan banyak angan-angan yang pada akhirnya mendorong manusia untuk mempraktekkan apa yang dilihatnya, sehingga terjadi penyimpangan yang merusak moral. Rokok, minuman keras, dan obat terlarang hanya nikmat pada awalnya, namun pada akhirnya menghancurkan manusia secara keseluruhan, baik fisik, kemampuan berpikir, dan mental manusia. Tantangan yang kedua adalah kesombongan. Iblis mengira Yesus akan terprovokasi dan menjatuhkan dirinya dari ketinggian untuk membuktikan bahwa dirinya adalah anak Allah. Terkadang karena kesombongan dan harga diri yang tidak ada pada tempatnya, remaja pun mau melakukan hal-hal yang menyimpang demi membuktikan harga dirinya. Remaja mudah terprovokasi untuk melakukan penyimpangan dengan alasan membuktikan eksistensi dirinya. Misalnya, kalau tidak berani merokok, minum minuman keras, dan mengkonsumsi obat terlarang, maka remaja tersebut dikatakan anak cupu, bahkan cenderung ditolak dari kelompok pertemanan. Contoh lainnya misalnya, demi memperoleh nilai ujian yang bagus, maka jalan apapun ditempuh, antara lain menyontek. Tantangan ketiga adalah kekuasaan. Remaja senang dihargai dan diberi kepercayaan. Terkadang remaja menuntut kebebasan dan kepercayaan yang terlalu berlebihan, hingga mereka tidak mampu memanfaatkan kepercayaan dan kemerdekaannya secara bertanggung jawab. Remaja cenderung mendengarkan teman daripada orang tua. Mendengarkan teman penting, namun mendengarkan orang tua juga jauh lebih penting dan baik, karena orang tua selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. 3 hal ini adalah hal-hal yang bisa diambil supaya remaja Kristen bisa menguasai diri untuk menghadapi tantangan iman masa kini. Selanjutnya,
Cara menghadapi tantangan iman. Yang pertama, tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Yang kedua, setia. Ya, setia kepada didikan orang tua, ya, setia kepada firman Tuhan yang diajarkan. Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta atau apapun yang dilarang oleh Alkitab atau hal-hal yang diajarkan oleh kita. Alkitab, kita akan setia kepada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Jangan melawan orang tua. Ya, dengarkan setiap didikan-didikan orang tua supaya hidupmu akan lebih baik lagi. Yang keempat, memiliki pendirian yang teguh. Jangan mau digoda, jangan mau dirayu oleh orang lain. Orang lain ingin supaya kita jatuh, supaya kita juga melakukan hal yang sama yang tidak baik. Jangan. Teguhkan iman dan pendirianmu bahwa itu tidak baik, itu tidak benar, tidak boleh dilakukan. Ya. Yang kelima, tidak mudah terpengaruh. Oh, katanya enak ya, katanya nikmat ya, saya coba. Jangan terpengaruh. Yang keenam, memiliki keyakinan yang kokoh. Saya yakin bahwa Tuhan menolong saya. Saya yakin bahwa Tuhan mampu menjadikan saya sebagai remaja-remaja Kristen yang bisa menghadapi tantangan iman ini dengan baik. Yang ketujuh, berani menanggung resiko. Ya, kalau kita sudah jatuh ke dalam suatu masalah atau jatuh ke dalam dosa, ya kita harus berani menanggung resiko. Jangan lari dari kenyataan. Jangan lalu kita langsung lebih parah lagi. Jangan diulangi lagi. Yang kedelapan, tidak mengenal putus asa. Jangan sedikit-sedikit masalah, saya lari ke minum, lari ke rokok, curhat sama teman. Kata teman ini bikin kamu senang, ayo iya minum saja obatnya. Ya, tidak boleh. Jangan putus asa, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menolongmu. Kesembilan, berpegang teguh pada janji Allah. Ketika kita rajin membaca Alkitab, kita setia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab, maka kita di situ akan melihat janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Pegang janji Tuhan itu, pegang janji Allah itu, bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa, setiap apa yang kita permohonkan kepada Tuhan. Ya, ini adalah cara-cara bagaimana kita bisa menghadapi tantangan iman masa kini, yang bisa menjauhkan kita dari orang tua, yang menjauhkan kita dari Tuhan, yang menjauhkan kita dari keluarga. Semuanya bisa kita hadapi, kita melakukan 9 hal ini. Haleluya. Ya, dari materi-materi yang telah Ibu sampaikan tadi, Ibu akan memberikan evaluasi pembelajaran bagi siswa-siswi remaja-remaja Kristen saat ini. Yang pertama, menurutmu apa saja tantangan hidup remaja seusiamu sekarang ini? Selain 4 hal tadi ya yang sudah Ibu jelaskan. 2, apa sebaiknya yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Apa yang harus kita lakukan supaya tantangan tersebut, supaya kita tidak tergoda dengan tantangan tersebut, supaya kita bisa tetap berpegang pada pendirian. Ya. Yang ketiga, buatlah sebuah doa syukur pada Allah karena telah diberi kemampuan untuk menghadapi godaan dan tantangan hidup. Ya, silakan dikerjakan evaluasi pembelajaran ini. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas pembelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan iman supaya kami bisa mampu menghadapi tantangan-tantangan iman, khususnya kami sebagai remaja-remaja Kristen saat ini. Tuhan kuatkan kami, Tuhan mampukan kami supaya kami bisa bertahan, supaya kami bisa mempertahankan iman kami, supaya kami tetap setia kepada Tuhan, tidak menyimpang kepada jalan yang salah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.